Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang metode harga pokok proses dalam akuntansi biaya. Ini adalah seksi ketiga ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa jurusan akuntansi dan jurusan manajemen. Kali ini kita mau membahas tentang metode perhitungan harga pokok proses dengan dua cara, yaitu FIFO dan rata-rata timbang. Mari kita lanjutkan bahasan kita. Pengaruh penggunaan metode persediaan akhir yang berbeda dalam perhitungan unit ekuivalen. Metode harga pokok proses. Ada dua metode penentuan harga pokok produksi di dalam metode harga proses dengan menghitung unit ekuivalen produksi berbeda. Yang pertama, metode harga pokok rata-rata, average costing. Yang kedua adalah metode harga pokok pertama masuk dan pertama keluar yang sering disebut FIFO costing. Metode harga pokok rata-rata. Dihitung total biaya masing-masing jenis biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, bahan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan cara biaya melekat pada persediaan barang dalam proses awal dan ditambah dengan biaya yang periode berjalan. Dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan oleh periode yang bersangkutan. Barang dijadikan yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan dalam barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Harga pokok rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total biaya dibagi jumlah unit ekuivalennya. Nah, metode rata-rata timbang. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang dan jumlah kemudian dibagi dengan unit ekuivalen produk untuk mendapatkan harga rata-rata timbang. Ini adalah harga per unitnya ya teman-teman ya. Nah, digunakan untuk menentukan harga pokok produksi jadi, ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang barang jadi, atau dengan cara mengalihkan dengan jumlah kuantitas. Perhitungan unit equivalence. Unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah dengan tingkat penyelesaian akhir. Tingkat penyelesaian akhir, sedangkan persediaan awal dalam proses tidak ada pengaruh terhadap unit ekuivalennya. Perhitungan harga pokok per unit adalah harga per unit biaya melekat di persediaan awal, biaya persediaan awal ditambah dengan biaya periode sekarang atau biaya baru masuk untuk proses produksi baru dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, ini salah satu contoh data produksi Risa Remedi Februari 2011. Persediaan awal bahan baku adalah 4.000 kilo dengan tingkat penyelesaian bahan baku departemen pertama itu adalah 100%, biaya konversi 40%, dan departemen 2 itu 6.000 persediaan akhir, biaya tenaga kerja langsung 20% dan BOP 60%. Nah, dimasukkan ke dalam proses produksi bulan ini adalah 40.000 kilo. Unit yang transfer ke departemen 2 itu ada 35.000. Produk jadi yang ditransfer ke departemen 2 ada 38.000. Barang dalam proses akhir ya teman-teman, itu 10 bahan baku itu persentase penyelesaian ada 100%, ya, bahan tenaga biaya konversinya adalah 70%. Sedangkan di departemen kedua ada biaya tenaga kerja 40%, BOV-nya udah 80% penyelesaiannya. Harga pokok produksi ya, dalam proses akhir itu adalah barang dari departemen 1 di departemen 2 adalah 11 juta 150, biaya bahan baku di departemen 1 adalah 1 juta 400, biaya tenaga kerja adalah 1 juta 200, biaya overhead pabrik adalah 1 juta 920.000. Di departemen 2 biaya tenaga kerja 1 juta 152.000, biaya tenaga overhead-nya 4 juta 140.000. Biaya produksi, biaya bahan baku. Biaya produksi bulan itu adalah 20 juta 200.000.
biaya tenaga kerja adalah 29.775.000 dan biaya departemen 2 adalah 37.668.000. Biaya overhead pabrik adalah 37.315.000 dan biaya departemen 2 adalah 44.340.000. Nah, pertama kita mulai menghitung harga pokok produksi itu adalah kita menentukan biaya unit ekuivalen. Nah, dengan metode rata-rata tadi kita lihat barang yang selesai adalah 35.000. Kita catat di sini 35.000 baik tenaga kerja BOP 35.000. Sedangkan tingkat penyelesaian bahan baku adalah 100%, berarti selesai semua, berarti 100% dikali barang dan proses cycle 9.000 dapatlah 44.000 unit kilo ya, unit ekuivalennya. Biaya tenaga kerja adalah 35.000 ditambah dengan 70 kali 9.000 dapat 4 di jumlah menjadi 41.300 sama dengan BOP juga. Setelah itu barulah kita hitung produk per unitnya. Persediaan awal, nilai persediaan awal adalah 1.400.000. Kita catat di sini baik bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Ini persediaan awal dalam proses. Setelah itu biaya yang dikeluarkan pada bulan bersangkutan ini dan dijumlah dapatlah total biaya bahan baku 22 juta, biaya tenaga kerja langsung ada 33.972, biaya BOP ada 39.235.000. Nah, barulah dibagi dengan unit ekuivalen. Setelah dibagi, dapatlah biaya per unit. Dibagi biaya per unit dan dapat untuk bahan baku 500, untuk bahan tenaga kerja 750 dan BOP adalah 950 dan dijumlah dapatlah biaya per unit departemen pertama adalah 2.200 dengan total biaya 92.210. Nah, dapatlah kita buat laporan produksi. Pertama adalah data produksi, persediaan awal, barang yang masuk, total yang sedia untuk diproduksi, setelah itu barang selesai ditransfer, dan persediaan akhir dapat adalah semuanya adalah 44.000 unit. Kemudian biaya kita buat total biaya dan harga per unit yang kita peroleh dari perhitungan tersebut. Kemudian perhitungan biaya. Biaya ini kita transfer adalah harga pokok selesai ditransfer ke departemen 2 adalah 35 yang selesai ini dikali harga per unit ini dapatlah 77 juta. Nah, setelah itu harga barang ada tersedia di gudang yang belum kita dalam proses dan belum bisa kita transfer ke departemen kedua adalah tingkat penyelesaian bahan bakunya 100% dari stok yang ada 9.000 dikali 9.000 dikali harga per unit bahan baku 500, biaya tenaga kerja adalah 70% dikali 9.000 dikali upah per unitnya ada 750 dan overhead pabrik dengan tarif 950 dengan tingkat 70% dikali 9.000 dapatlah biaya jumlah yang 4.500 bahan baku dan tenaga kerja adalah 4.725 dan biaya overhead pabrik 5.950 di total menjadi 15.210.000 di jumlah menjadi 92.210.000. Nah, sama dengan biaya yang kita jumlahkan. Ini departemen pertama. Sedangkan untuk departemen kedua tetap kita hitung unit ekuivalen. Barang yang selesai ada 38.000, biaya ada dikali tingkat penyelesaian tetap 100% apabila bahan dikali 30.000, persediaan akhirnya dapat 41 juta unit ekuivalennya. Biaya tenaga kerja juga 38.000 ditambah dengan 40% kali 3.000 tingkat penyelesaiannya jadi 39.200. BOP barang yang sudah selesai barang jadi 38.000 ditambah dengan 80% dikali 3.000 dapatlah unit ekuivalen 40.400 unit. Setelah itu kita jumlah
masukkan ke dalam perhitungan barang dalam proses yang melekat persediaan awalnya pada saat proses produksi. Sebelumnya ini persediaan awalnya adalah 11.150.000 ditambah dengan barang yang datang yang diterima dari departemen pertama akhirnya berjumlah 88.150.000 dibagi 41 yang dari bahan baku. Setelah itu tenaga kerja dalam persediaan awalnya adalah 1.152.000 ditambah dengan biaya yang kita keluarkan pada saat proses produksi dapatlah 38.220.000. Juga BOP overhead pabrik ditambah dengan persediaan awal, nilai persediaan awal ditambah dengan biaya yang dikeluarkan pada proses produksi dapat 58. Berarti totalnya biaya produksi bulan itu adalah di departemen 2 ada 174.850. Kemudian kita bagi dengan unit masing-masing komponen, kita bagi dengan unit ekuivalen. Dibagi 41.000 dapat 2.150. Biaya tenaga kerja dibagi unit ekuivalen 39.200 dapat 970. Sedang BOP dibagi total biaya BOP-nya dibagi dengan biaya unit ekuivalen 40.400 dapat 1.200. Maka total jumlah per unitnya, biaya per unit produksi di peran 2 adalah 4.325. Dan kemudian kita buatlah laporan pertanggungjawabannya atau laporan produksi. Ini barang masuk, barang yang diterima 35 menjadi 41, barang yang ditransfer ke gudang ada 38.000 dan persediaan akhir adalah barang dalam proses 3.000 menjadi 41.000. Ini biaya yang dibebankan ke dalam departemen, biaya yang diterima dari departemen 1 adalah 88.150 dengan unit 2.150 ditambah biaya tambahan biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, maka total biaya produksi adalah 174.850.000 dengan harga per unit 4.325. Setelah itu barang diperhitungkan, barang yang setelah selesai kita transfer ke gudang adalah 38.000 dikali harga per unitnya 4.325. Maka yang ditransfer nilai barang yang ditransfer ke gudang adalah 164.350.000. Sedangkan yang tersedia di gudang, yang tertinggal di gudang dalam proses, masih dalam proses belum selesai adalah yang berasal dari departemen 1 ada 3.000 dikali 2.150 ada 6.450, biaya tenaga kerja 40% kali 30% dikali tarif per unit upah 975 dan dapat 1.070. Biaya overhead pabrik yang masih tertinggal 2.840 dari berasal dari 80% kali 300.000 dikali tarif 1.200. Makanya nilai persediaan dalam proses 10.500. Nah, jumlah ini tetap sama dengan jumlah ini ada 174.850.000. Nah, kita akan membahas metode kedua, yaitu metode harga pokok FIFO, freeze in, freeze out. Setiap elemen harga pokok dalam proses awal tidak digunakan dalam elemen biaya yang terjadi dalam proses yang bersangkutan. Produksi unit ekuivalen adalah produk dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan. Kayak di sini setiap elemen harga pokok produksi dalam proses awal tidak digabungkan ke dalam elemen biaya yang terjadi dalam proses bersangkutan. Dia tidak digabung, dia dipisahkan. Maka yang menghitung unit ekuivalennya produksi dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian dibutuhkan ditambah dengan produksi atau ditambah produk dalam proses akhir dan tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Tingkat proses produk dalam prosesnya. Besarnya harga pokok satuan setiap elemen biaya dihitung sebesar elemen biaya yang terjadi pada periode bersangkutan bagi jumlah produksi ekuivalen dan bersangkutan. Metode ini menganggap biaya produksi periode
sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk awal, produk dia masih dalam proses, baru kemudian sisa yang digunakan untuk mengolah produk yang masuk ke dalam proses. Sekarang, oleh karena itu, dalam menghitung unit ekuivalen tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses harus diperhitungkan. Nah, perhitungan unit ekuivalen inilah yang mengakibatkan perbedaan dengan metode FIFO. Ini adalah tingkat penyelesaian barang dan persediaan awal ditambah dengan produk jadi dikurang produk unit produk awal ditambah dengan persentase persediaan akhir. Perhitungan biaya produksi nanti total biaya sekarang dibagi unit ekuivalen. Di sini adalah tingkat penyelesaian barang persediaan awal ditambah dengan unit yang diproduksi yang produk jadi yang sudah ditransfer dikurang dengan persediaan awal. Berarti dia tidak masuk sudah diperhitungkan ditambah dengan persediaan akhir. Oke, ini contoh ya, teman-teman. Tingkat penyelesaian sama dengan contoh yang pertama tadi. Waktu kita membahas metode rata-rata, sama bisa dilihat di layar ini ya teman-teman, yang tingkat penyelesaiannya sama. Yang pertama kita hitung dulu unit ekuivalen departemen pertama. Nah, di sini tingkat barang dalam proses. Tadi kita lihat dari sini ya teman-teman. Tingkat penyelesaian bahan baku adalah 100%, biaya konversi ada 40%. Ya, ini ya teman-teman ya, 100% bahan baku dan biaya baku. Kita kembali lihat lagi perhitungan. Maka barang tingkat penyelesaiannya adalah 100%, berarti barang masih dalam proses nggak ada teman, berarti 0 dikali persediaan awal. Nah, ditambah, ini bahan baku dulu ya teman ya. Barang yang selesai tadi adalah 35 yang ditransfer ke departemen kedua dikurang dengan persediaan awal bahan baku. Nah, ditambah dengan tingkat penyelesaiannya adalah 100% dikali 9.000, dapatlah 40.000 kilo unit ekuivalennya. Nah, untuk biaya tenaga kerja, saya kembali lagi ke contoh soal tadi. Dia selesai masih dalam tingkat penyelesaian baru 40% selesai. Berarti yang belum selesai itu adalah 60%. Maka di sini ada 60% yang bahan tenaga kerja yang belum selesai dikali barang dan persediaan. Ini menyangkut persediaan awal yang belum selesai ya teman ya. Ditambah dengan unit yang selesai dikurang 4.000, 35 yang selesai, 35.000 yang selesai dikurang 4.000 yang belum selesai, ditambah dengan tingkat penyelesaian akhirnya ada 70% dikali 9.000, dapatlah unit ekuivalen tenaga kerja 39.700, sama dengan yang ini. Nah, setelah dapat kita masukkan ke sini teman, perhitungannya berapa biaya per unit. Biaya total biaya adalah 22 dibagi 40.000, 35.000. Nah, dapatlah harga per unitnya. Caranya ini sama ya teman-teman ya. 2.192. Nah, dapatlah laporannya kayak gini ya teman ya. Nah, di sini teman-teman, ini harga pokok persediaan awal ya, di jumlah, dan sedangkan ditambah dengan biaya yang belum dibebankan dalam proses awal sebesar 60%, tadi dikali 4.000, tambah biaya overhead dikali 4.000 dengan tarif masing-masing, jumlah 8.109. Nanti biaya yang ditransfer, dan inilah yang ditransfer ke departemen 2. Nah, untuk menghitung metode FIFO di departemen kedua, pertama kita tetap memperhatikan biaya perhitungan unit ekuivalennya. Pertama di sini biaya tenaga kerja 80% dari soal sebelumnya, tingkat penyelesaiannya adalah 20% dan 80% belum diselesaikan. Tadi tingkat penyelesaiannya yang belum selesai. Kita kembali ke soal ya teman-teman ya, di departemen kedua.
Di departemen kedua, tingkat penyelesaiannya adalah biaya tenaga kerja 20%, BOP 60%. Nah, berarti di sini dalam menghitung harga pokok unit ekuivalennya adalah yang baru selesai baru 20%, 80% belum. Makanya adalah 80% dikali 6.000 persediaan akhir dan 40% yang belum dikali mana. Nanti barang yang ditransfer ke barang jadi adalah 38.000 dikurang 6.000. Nanti ditambah dengan 40% barang dalam persediaan akhir dikali 3.000 unit yang apalah unit ekuivalen 38.000, 36.800. Nah, dari departemen 1 juga kita hitung unit ekuivalennya adalah dari sana kan barang udah selesai, tidak ada penambahan persediaan awal. Ya, persediaan awal dia dalam proses awal itu adalah tingkat penyelesaiannya 100%. Berarti di sini 0 dikali 6.000 ditambah 38 dikurang 6.000 dikali 100% dapat 35. Maka dijumlahkanlah total harga pokok produksi dari departemen sebelumnya, ini ekuivalennya, dijumlah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Nah, dapatlah biaya per unit dan total biaya adalah total biaya produksi dalam bulan Mei sebesar 158.427 juta. Dengan tingkat biaya produksi per unit 4.381. Nah, dapat kita buatkan laporannya, biaya produksinya. Di sini kelihatan ya teman-teman. Ini adalah data produksi persediaan awal yang diterima dari departemen sebelumnya, yang produksi yang diolah 41.000 dan ditransfer ke gudang sebesar 38.000 dan persediaan dalam akhir 3.000 dalam 41.000. Nanti biaya yang dibebankan dalam produksi ini adalah pokok persediaan awal ditambah biaya yang dikeluarkan. Pokok diterima dari departemen 1 adalah tambah dengan biaya tenaga kerja dari departemen sebelumnya ya teman ya. Yang ini adalah dari angka yang kita hitung tadi dari pembagi dari ekuivalen. Kemudian kita transfer ke departemen produksi dengan tingkat tadi kita hitung lagi biaya harga pokok persediaan awal 16 juta 442 biaya dalam proses awal itu ada bahan tenaga kerja yang belum kita olah tambahan biaya 80% dikali 6.000 dikali 975 biaya overheads jika sama dengan tarifnya 1.205 dapatlah biaya yang ditransfer jadi dapat jumlah 16 tambah 4 juta kita dapat 24 juta 14.000. Kemudian harga pokok produksi di produksi sekarang adalah 32.000 dikali 4.381 maka 1 juta 140 juta 192.000 dan total biaya barang selesai itu adalah 1.664.200 ini persediaan akhir dan jumlah ini harus sama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang harga pokok proses dengan dua metode tadi, metode FIFO dan metode rata-rata. Apabila penyampaian ini kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tapi jangan lupa ya teman-teman, di like, diberi subscribe, dan dibunyikan loncengnya, dan share kepada teman-temannya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi jurusan akuntansi dan manajemen. Suatu saat kita bisa ketemu lagi dengan video yang lain, dengan materi yang lain. Thank you for watching.